Jadi di sini kita akan mengerjakan problem 3.3. Di sini diketahui Alanokoh was terbentuk di Juli 1, 2020. Nah, quarter financial statementnya sedang disiapkan, atau quarter itu maksudnya dalam satu tahun ada 4 laporan keuangan pembagiannya, yaitu berarti dalam 3 bulan. Nah, di sini diketahui karena terbentuknya Juli, maka eh, laporan keuangannya akan dibuat pada tanggal September karena Juli, Agustus, September. Jadi, laporan keuangannya akan dibuat di September ini. Nah, di sini diketahui trial balance-nya pada akhir tahun September 30, 2020. Real balance yang belum disesuaikan dan yang sudah disesuaikan. Di sini ditanyakan atau diinstruksikan untuk membuat adjusting entries, income, ya, financial reportnya lah, seperti income statement, owner's equity statement, dan statement of financial position. Nah, kemudian ada pertanyaan, jika berinterestnya pada 12%, maka notnya sudah ada sejak kapan atau diterbitkan sejak kapan. Nah, untuk itu kita jawab dulu yang A, yaitu membuat adjusting entries-nya. Nah, untuk membuat adjusting entries-nya saya kira cukup mudah, yang dimana jika kita ketahui bersama bahwa adjusting itu adalah mencatat perubahan yang awalnya di trial balance-nya, kemudian ada perubahan, maka kita catat lagi di adjusted trial balance-nya untuk membuat adjusted trial balance. Nah, di sini kebalik. Maka kita tinggal melihat saja selisih dari yang belum disesuaikan dan yang sudah disesuaikan trial balance-nya. Contohnya mungkin kita bisa lihat dari menyisir dari atas ke bawah. Misal kita lihat case-nya. Di sini case-nya tidak mengalami perubahan. Berarti uh, tidak terjadi penyesuaian pada case tersebut. Sedangkan kalau kita lihat akun receivable-nya, maka dapat kita lihat 10.400 bertambah menjadi 11.500. Nah, oleh karena itu kita tinggal mencari saja nih. Yang penting kita sudah mengetahui posisi normal setiap akun, maka saya kira ini akan mudah. Nah, kalau yang berhubungan dengan pertambahan akun receivable, saya kira akan ada di kiri. Tapi jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung mengingat kira-kira apa saja sih temannya dari akun receivable. Nah, biasanya akun receivable diiringi dengan service revenue. Nah, bersama-sama kita ketahui service revenue itu posisi normal akunnya itu ada di kredit. Jadi ketika terjadi pertambahan, maka posisinya akan ada di kredit. Oleh karena itu, kita akan membuat jurnalnya di service revenue kredit dan akun receivable di debit. Kemudian sama halnya juga dengan sublist. Di sini sublistnya berkurang. Nah, kita bisa tahu hal ini dengan mudah karena pada umumnya soalnya lebih sering muncul untuk pengurangan sublist, dan sublistnya kita langsung taruh di kredit dan sublist expense di debit. Kemudian untuk mungkin kita lihat prepaid trend-nya berubah. Nah, ini berubah atau berkurang. Nah, artinya terjadi aset prepaid trend yang sudah digunakan. Oleh karena itu kita akan mendebitnya di 1.700. Nah, kita perlu ketahui juga bahwa rent expense saldo normalnya ada di debit ketika terjadi pengurangan. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa
sudah terjadi pengurangan pada prepaid trend, jadi kita kurangkan saja. Untuk rate X kita kita kurangkan, kita tambahkan saja untuk rent expense-nya bahwa rent expense ini sudah terjadi, dan untuk prepaid trend-nya bahwa sudah berkurang dengan menandakannya di kredit. Kemudian begitu juga dengan soal selanjutnya. Saya kira tidak ada masalah yang berarti. Saya lanjut langsung saja ke soal yang B. Kemudian di B disuruh untuk membuat 3 financial report-nya. Nah, untuk pembuatan financial report-nya sendiri juga cukup mudah. Kita tinggal mengganti kata-katanya di sini menjadi quarter. Kita tinggal menambah quarter di kalimat ini saja. Dan untuk cara penambahannya juga mudah, tinggal kita kurangkan dari revenue dengan total revenue dan total dari expense-nya. Kita kurangkan dan jadilah net income. Kemudian untuk owner's equity statement-nya gampang juga, kita hanya harus menambahkan owner's capital Septembernya 2.200 sudah ada. Jika kita lihat di sini owner's capitalnya sudah ada 22.000, dan kita tambahkan net income ke sini dan kita jumlah jadi 26.000. Kemudian kita kurangkan dengan owner drawings yang terjadi di September, jadilah 24.875. Kemudian untuk statement of financial position-nya juga seperti biasa, saya tinggal maybe mungkin dengan ini lebih gampang. Kita tinggal mengurangkan kita tinggal menambahkan sesuai dengan posisinya masing-masing, misal cash, akun receivable untuk aset, sampai dengan ini accumulated depreciation equipment. Dan kemudian kita tambahkan masing-masing asetnya dan jadilah total aset. Kemudian untuk owners equity and liabilities, caranya juga sama, kita tinggal nambahkan ekuitas. Nah, biasanya ekuitasnya itu hanya owners capital. Kemudian liabilitiesnya yang biasanya ada kata-kata payable-nya, seperti dimulai dari notes payable sampai dengan unearned brand revenue. Nah, unearned brand revenue tetap masuk karena termasuk kewajiban dari pembayaran dari melakukan jasa dari melakukan jasa yang wajib dilakukan, begitu. Dan kemudian kita tinggal tambahkan saja dan jadilah 38.650. Hasilnya harus sama karena ini menandakan bahwa penginputan financial report kita betul, begitu. Kemudian untuk soal yang C juga cukup malahan sangat mudah, yaitu jika note burst interest-nya pada 12%, maka berapa persen sih maka sejak kapan sih note ini diterbitkan? Nah, untuk menjawab hal tersebut kita lihat notes payable di sini. Nah, notes payable-nya itu sebanyak 10.000 di akhir ini. Nah, sedangkan untuk interest yang harus dibayar yaitu interest expense-nya yang di bawah ini sebanyak 100. Atau yang ini juga bisa dilihat interest payable yang 100, karena kita lihat juga di sini sama saja transaksinya. Dan kita mengetahui bahwa sebanyak 100 yang kita bayarkan untuk bunganya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahuinya sudah berapa bulan? Kita tinggal membagi 10.000 dikali dengan 12%. Nah,
10.000 dikali 12% sama dengan 1.200. Nah, 1.200 kemudian kita bagikan dengan 12. Dan jadilah biaya interest expense-nya per bulan. Nah, kemudian kita lihat di sini eh, interest expense-nya juga hanya 100. Jadi kesimpulannya eh, note note-nya note-nya adalah eh, outstanding atau baru diterbitkan selama 1 bulan saja. Nah, jadi kira-kira begitu.